Sentuhan kasih sayang dari Mursyid Thariqah Sidikiyah Al-Mukarram Kiai Muhammad Muhtar Mudhi, yang juga pengasuh Ponpes Majma'al Bahrain Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah, membuat keyakinan saya semakin teguh berjuang merebut keadilan yang terampas dalam kasus dugaan asusila di Ponpes Sidikiyah Peloso Jombang. Ketidakadilan terstruktur semakin kuat terlihat di tengah semakin mentahnya dakwaan JPU. Betapa saksi-saksi yang tersebut dalam dakwaan telah nyaris semua membantah konstruksi dan kronologis peristiwanya. Penguatan dakwaan hanya dijejali saksi gosip testimonium de auditu alias saksi karena mendengar ceritaan orang, bukan saksi yang melihat mendengar dan mengalami peristiwa. Menjadi aneh, justru terdakwa harus berjibaku menghadirkan saksi fakta termasuk nama-nama yang disebutkan dalam dakwaan maupun yang tersebutkan dalam persidangan. Padahal untuk mencari kebenaran material seharusnya JPU dan majelis hakim yang bersemangat karena di tangan merekalah keadilan ini bisa terwujud. Mereka juga punya kewenangan daya paksa. Bukti sidang kali ini, satu saksi kunci yang seharusnya dihadirkan malah dilindungi untuk tidak hadir dengan berbagai cara. Sebelumnya untuk bisa dipanggil saja kami harus susah payah berdebat. Lalu setelah diperintahkan dihadirkan, lalu dengan selembar kertas saksi itu diterima untuk tidak hadir. Tampak jelas baik JPU maupun majelis hakim melindungi satu saksi ini. Padahal dari saksi inilah kotak Pandora atau apa skenario, rekayasa di balik kasus itu bisa terjadi. Tampaknya kekuatan besar ikut melindunginya. Sehingga dalam kasus Mas Bekhi ini tidak perlu lagi mencari kebenaran material. Pokoknya seperti sudah paket Mas Bekhi harus diadili dan dihukum. Sinetron DPO, ratusan aparat mengepung Ponpes, pencabutan izin Ponpes walau akhirnya gagal demo difasilitasi. Mobil, Pemkab Jombang, podcast difasilitasi PN Surabaya di ruangan bersama LSM dan Kementerian PPA, hingga upaya tidak mau memanggil saksi-saksi dalam dakwaan maupun yang tersebut dalam sidang seakan menjadi rangkaian satu kesatuan. Upaya susah payah menguraikan fakta menemukan fakta maupun menggali kebenaran di persidangan menjadi tidak berarti ketika dalang dari segala dalangnya malah dilindungi. Padahal saksi tersebut ikut di BAP, dan disebutkan berkali-kali dalam sidang oleh banyak saksi. Tetapi malah JPU dan majelis hakim kompak memagarinya. Bukannya dikenakan pidana obstruction of justice malah dilindungi untuk tidak hadir di persidangan. Luar biasa memang. Jujur saya geram melihat permainan hukum model begini. Cara-cara terstruktur seperti ini akan rawan melahirkan peradilan sesat. Apa artinya kalau aparat penegak hukum sendiri tidak semangat mencari dan menggali kebenaran material? Untuk apa dilengkapi jubah keadilan kalau hatinya sudah jauh dari perjuangan mencari keadilan? Kami yakin di usia 94 tahun lebih, Pak Kiai memiliki energi pengalaman kehidupan yang lebih banyak dan luas. Sehingga restu dan doa beliau kami jadikan spirit perjuangan. Kami yang muda-muda berjuang, beliau merestui. Karena kami yakin kriminalisasi bisa dikenakan kepada siapapun jika sudah oknum-oknum berwenang bersengkongkol menentukan targetnya. Maka kekuatan semesta harus dimohonkan untuk ikut membantu perjuangan. Kebenaran tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Gede Pasek Suardika, Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang. Dah gitu aja.